Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, bank sekunder dan bank-bank daerah. Langsung saja ke saham pertama. BJTM yang ditutup di harga 494 terkoreksi 0,4%. BJTM lagi sideways, tapi sideways-nya itu bagus, nggak ada membentuk lower low. Mudah-mudahan lah 1-2 hari ke depan sektor finance kita menunggu 1-2 hari ke depan, minggu inilah. Kalau Big Bang tembus resisten minggu ini, nah jalan juga sektor finance second linernya. Ya, targetnya yang gak usah muluk-muluk lah. Kalau Bapak Ibu targetkan ninya BJTM di EMA 200 kayaknya berat. Kalau sampai 5.000, kalau sampai 510, 515 itu udah cukup oke lah ya. Maksimal kalaupun naik di Agustus nanti, kalau memang ISG arah 7.800 bahkan all time high, ya mungkin bisa lah BJTM menuju 530. Intinya minggu ini dan minggu depan gak ada jebol 480. Kalau jebol udahlah pasti lemah, pasti. Ingat aja itu BJT. Lanjut BJBR yang ditutup dengan 815 terkoreksi 0,6%. BJBR masih sideways juga. Yang penting BJBR gimana? Gak jebol 800. Targetnya EMA 200. Kalau ISG bullish all time high, siapa tahu ya di Agustus nih all time high atau menguji 7.800-an, BJBR tuh bisa peluang ke 880 ya. Mudah-mudahan sektor finance. Pokoknya ku tunggu Big Bang-nya dulu. Kalau Big Bang-nya bullish 1-2 minggu ke depan, nah BJBR bisa ngekor second liner dan bank daerahnya. Maksimal ya, tapi kenaikan BJBR tuh kalau bisa swing atas maksimal itu ya 890 maksimal. Habis itu swing low dulu, baru bangkit uptrend nanti mungkin baru menembus lagi. Pokoknya resisten kuat itu susah ditembusnya saat ini. Agustus nggak akan tembus. Kalaupun nyentuh nggak tembus. Itu aja ingat BJBR. Berapa resisten kuatnya? 880, 900. Itu ya. Itu menurut saya gambaran. Catatan jangan jebol berapa? Satu minggu ini. Jangan jebol 800. Itu BJBR. Lanjut Agro yang ditutup di harga 212 terkoreksi 0,93%. Agro lagi sideways, aman gak? Aman. Yang penting jangan jebol berapa. Sebenarnya jebol 208 tuh tanda-tanda lemah. Apalagi Bapak Ibu lihat koreksi volume kecil. Tapi jangan percaya dengan low volume kecil. Bisa aja volume kecil terus turun. Kalau mau pakai support kuatnya bisa 200. Jebol 197 buang. Dalam gak cut lossnya? Dalam 7% cut lossnya. 197. Tuh. 7% cut lossnya. Rewardnya minimal berapa? Minimalnya cuman sampai 226, 220 itu sekitar 4-6%. Tapi kalau itu tembus bangkit 250 arahnya. Di kapan? Agustus. Yang penting. Kayaknya berat kalau minggu ini, minggu depan. Kalau tembus 222, 226 udah arah 250 sangat mungkin di awal Agustus sampai pertengahan. MACD-nya sudut kemiringan 45 derajat lewat perbatasan garis nol, koreksi volume kecil, ini bisa jadi swing low dan harusnya 1-2 hari ke depan rebound. Kita lihat target reboundnya terdekat dulu ya, minggu ini tuh 220, 222, 5%an aja targetnya 3 hari ke depan kalau mampu ya untuk Agro. Lanjut BBYB yang ditutup dengan 250 terkoreksi 0,79%. Langsung saja ke tankernya. BBYB aman, jangan jebol berapa, jangan jebol 240 lah, tapi nanggung ya. Di 230-nya ada EMA 200-nya. Nah, itu yang mengganggu psikologis kalau kita kebanyakan pasang indikator. Nanti kalau kita pasang EMA 20, nah, ada lagi tuh 236, bingung lagi kan? Ya itulah, kembali ke masing-masing. Kalau beli sudah di harga atas, di atas EMA 20, 230, 50, 60 itu sudah tanggung. Rally saham tuh ya kalau bisa beli di bawah EMA 20 pas dia baru mau bangkit atau pas dia breakout EMA 20 nih. Dia sideways di bawah EMA 20 kan itu pas dia break itu. Kalau sudah di atas ini ya resikonya besar dan bingung. Nanti cut loss di bawah 240 dia mantul dari 236, enggak cut loss. Kalau cut loss di 236 dia mantul dari 230, bingung kan? Ya itulah market bikin kita bingung. Kalau market nih selalu pasti profit, pasti rugi, nggak ada orang mau kerja. Ya sering saya bilang nggak ada orang mau kerja di luar. Mending orang duduk manis di rumah. Mungkin jual harta, jual tanahnya, yang punya warisan tanah dia jual untuk
modal dia trading. Kalau pasti kan, siapa lagi ngasih kalau pasti duduk manis di rumah. Tapi apakah bisa dipelajari? Bisa. Itulah guna trading plan, ya. Kalau ditanya saya tetap cut loss. Kalau misalnya jebol 20, saya cut loss. Gak peduli makanya sering saya tutup kan. Karena ya itu tadi mengganggu. Saya biasa pakai support resisten klasik. Tapi kalau mau pakai ya silahkan juga, nggak ada yang salah. Gimana biar tahu bisa tepat? Nggak bisa tepat. Yang Bapak Ibu bisa kendalikan tuh diri Bapak Ibu sendiri dan meminimalisir resiko. Itu kalau mau tepat selalu profit atau cut loss-nya tepat, habis cut loss harus turun, nggak boleh naik, susah. Kalau Bapak Ibu mencari kesempurnaan di market, mencari ilmu yang pasti, nggak akan ketemu Bapak Ibu. Ya, pasti salah-salah terus. Jadi itu aja dulu untuk BBYB, harusnya sih atas. Ini kalau pandangan saya sih web 3. Web 3 harusnya 300 sampai. Kita lihat ya, apakah di Agustus sampai 300 BBYB. Lanjut. Maya yang ditutup dengan 184 menguat 1,6%. Maya masih bagus. Pokoknya yang Maya tuh jangan jebol berapa? 178. Kalau sampai minggu ini, minggu depan jebol 178 nggak naik-naik, udah gagal. Kemana arahnya di Agustus atau seminggu ke depan? 200 lagi. Akan diujinya lagi. Percaya aja Bapak Ibu. Tunggu kita lihat nanti. Ya. Maya. Lanjut. BBKP yang ditutup dengan 64 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBKP arahnya atas. Ya. 72. Agustus kita lihat ya. Boleh beli sekarang, boleh. Kalau mau pakai stop loss di bawah 57 silakan. Itu. Lanjut PNLF yang ditutup dengan 260 terkoreksi 0,76%. PNLF tunggu momentum 1-2 hari ke depan. 3 hari ini kita targetkan ya. Yang penting jangan jebol berapa? 250 aja, jangan jebol. Ya, kita lihat 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Kita lihat 3 hari ke depan kalau dia tembus 272 sih Agustus bagus. Ya, trendline downtrendnya ini dipatahkan, siap-siap bangkit nih. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja. Ini sebenarnya sudah tembus. Tinggal tembus 270 nih. 1-2 hari kita lihat. Kalau saya sih, menurut saya menarik. Boleh beli. Beli sekarang sebelum dia bangkit. Risknya kecil kalau tertarik. Lanjut. PNBN yang ditutup dengan 1140 sama harga penutupan hari sebelumnya. PNBN masih sideways saja, belum kemana-mana. Sabar, tunggu aja. Ya. Yang penting gak jebol 1100 sama aman aja. Itu ya. Sabar tunggu yang punya PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup 3900 terkoreksi 0,55%. Asing net buy. Penin masih sideways. Yang penting jangan jebol berapa? 880. Jebol buang aja tuh. 875 dari sekarang 3%. 4% lah cut loss. Target kemana? 950, 980, 1000. Gak usah pendek-pendek. Kalau memang mau bullish, target langsung EMA 200-nya 1000. Cut loss-nya 4%, reward-nya 11%. Risk reward 1/2. Itu aja untuk Penin. Lanjut Cepin yang ditutup dengan 314 terkoreksi 1,25%. Asing net buy. Kalau bekas mainnya Cepin di distribusi. Cepin aman. Tunggu tembus 320. Cuman sayangnya sentimen laporan keuangannya kurang bagus ya. Labanya turun dikit kalau nggak salah. Coba Bapak Ibu cek di IDX. Tapi kalau minggu ini tembus 320 bangkit ke atas. Kita lihat buy on breakout kalau mau. Tunggu tembus 320 beli, target 350 360. Ya, Cepin. Lanjut INPC yang ditutup 157 terkoreksi 0,63%. Asing net buy. Kalau bekas mainnya INPC di distribusi tipis. INPC sideways, masih aman di atas 155 masih aman. Moga-moga 1-2 hari ke depan tembus 160 lagi ya. Ini kan dia lagi bergerak range sideways-nya. Antara minggu ini nih kalau pandang saya sih nggak ke sideways lagi, antara dia tarik naik atau dibuang aja 3 hari ke depan. Kita lihat ya. Kalau mau pakai support 140 juga bisa. Tapi intinya menurut saya di bawah 154 lemah. Kalau dia tiba-tiba dibuang 1-2 hari ke depan lemah. Harusnya naik dia 1-2 hari ke depan. Tembus 160 bagus, sinyal ke atas. Target 200 lagi di Agustus INPC. Yang terakhir BNII yang ditutup dengan 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau buka resminya BNII akumulasi. BNII aman. Pokoknya yang penting jangan jebol berapa? 195.
jebol buang 193. Dari harga sekarang 193, 4% aja cut loss. Target reward ke berapa? 10%, 220. BNI kalau jalan, ya. Menarik nggak? Menarik kalau menurut saya, cuma likuiditas tipis. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.